Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Perang melawan corona tak mudah untuk dimenangkan. Yang kita hadapi bersama, lawan yang tak kelihatan. Dibutuhkan kerja kolektif yang tak setengah-setengah, kewaspadaan tingkat tinggi yang meniadakan lengah. Kedisiplinan warga negara jelas sangat dibutuhkan. Inisiatif kita untuk saling menjaga juga menentukan. Tapi negaralah yang punya kapasitas paling maksimal, cuma pemerintah yang bisa menggerakkan dengan optimal. Corona jelas batu ujian bagi kepala negara. Bagaimanakah kepala negara menyikapinya? Inilah Mata Najwa. Jokowi diuji pandemi. Dan yang terakhir mengenai bantuan sosial untuk 1,2 dimulai di DKI terlebih dahulu. Kemenkes memang terbatas datanya, jadi kita memang belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau yang terbuka. Jokowi diuji pandemi, itu tema Mata Najwa malam ini. Virus corona yang terus menyebar dengan angka-angka yang juga terus bertambah di berbagai daerah. Pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga menyangkut banyak sendi kehidupan. Beragam masalah yang muncul mulai dari data yang dipermasalahkan hingga tarik ulur keputusan yang membingungkan. Kesiapan ketahanan ekonomi dan sosial juga menjadi pertanyaan publik. Di Istana Merdeka, saya mempertanyakan persoalan-persoalan itu langsung ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Negatif. Oke, alhamdulillah. Bapak Presiden, terima kasih banyak waktunya untuk kami, Bapak. Terima kasih, Mbak Nana. Sehat-sehat, Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting saat ini, kesehatan. Bapak, saya ingin langsung evaluasi. Apa evaluasi Bapak Presiden atas kebijakan PSBB yang sudah diberlakukan di sejumlah wilayah, Pak? Sebagai ilustrasi, perjalanan saya ke istana, masih ramai jalanan, Pak. Seperti kota normal saja, tidak ada pembatasan. Ya, saya melihat di lapangan, pasar masih ramai. Kemudian saya kemarin baru muter juga di Jakarta bagian utara juga, terminal masih ramai. Kemudian juga di Bogor saya melihat juga mirip-mirip sama yang sudah melakukan PSBB. Artinya apa? Ya sebetulnya aktivitas itu, mobilitas itu yang harus dikurangi. Ya. Tetapi juga yang paling penting aktivitas bisa dilakukan, tetapi jaga jarak. Penting sekali jaga jarak. Itu yang namanya physical distancing, social distancing. Jaga jarak itu sangat penting. Yang namanya pakai masker itu sangat penting. Jauhi kerumunan itu penting sekali. Dan jangan lupa setiap kegiatan apapun habis itu cuci tangan itu penting dan itu saya sampaikan berulang-ulang. Ya, himbauan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari, Pak. Kampanye intensif soal bagaimana harus di rumah saja, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Tapi dalam prakteknya seperti tadi Bapak Presiden akui, ini sekedar himbauan saja tidak cukup.
apakah memang akan ada instrumen lain yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan PSBB ini akan bisa efektif? Saya kira instrumen di lapangan yang kita gunakan kan memang sudah TNI dan Polri untuk awal-awal menegur dalam transisi, memberitahu. Tetapi ini kalau memang nanti kita anggap masih belum cukup, ya mungkin ada step berikutnya. Sampai sejauh ancaman kurungan atau ancaman denda seperti yang memang sanksi itu ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan, Pak? Apakah berpikir instrumennya sampai memberlakukan hukuman ancaman ya kalau sanksi? Nanti dalam sosialisasi kita anggap memang sudah cukup dan itu di lapangan masih belum ada perbaikan, bisa saja kita akan masuk ke sana. Kerap kali alasan yang diungkapkan oleh mereka yang tidak bisa berada di rumah saja, Pak. Mereka harus keluar untuk mencari nafkah. Jadi seperti si malakama, keluar kemungkinan terkena corona, tetap di dalam, tidak bisa mencari penghasilan sehingga tidak bisa makan. Ya itu memang pilihan-pilihan yang semuanya tidak enak. Dan kita semuanya juga harus menyadari bahwa di luar itu masih banyak buruh harian, pekerja harian, pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang mikro yang hidupnya harian. Ini juga yang harus menjadi hitungan, menjadi kalkulasi kita. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, tapi muncul masalah baru yang lain yang mungkin bisa lebih besar kalau kita tidak hitung dan kalkulasi. Apakah budget negara, anggaran negara kita cukup untuk menjamin kebutuhan hidup penduduk, Pak Jokowi? Karena kemudian ada yang menilai kebijakan yang diambil yaitu PSBB itu karena tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat. Jadi karantina wilayah yang sifatnya gratisan dari pemerintah. Bagaimana Bapak? Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown. Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah. Bus berhenti, nggak boleh keluar. Taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti. Hanya di rumah. Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan, per hari membutuhkan 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Untuk menjamin kehidupan seluruh penduduk kalau karantina. Dan kita kalau Jabodetabek 3 kali lipat, itu per hari. Jadi ya karena pertimbangan budget negara yang tidak mencukupi untuk menjamin, karenanya pilihan itu tidak diambil pemerintah, Bapak? Bukan karena masalah budget. Kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak. Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah ini. Nggak ada menurut saya. Mana? Tunjukkan. Nggak ada, karena setiap hari saya selalu ada briefing kertas yang di situ informasikan mengenai negara-negara A, B, C melakukan apa, hasilnya apa, kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa, ada. Saya setiap hari ada informasi mengenai itu. Jadi dalam memutuskan sesuatu, sekali lagi bahwa setiap negara itu berbeda-beda. Tapi bahwa karena karakternya berbeda-beda, tingkat kesejahteraan berbeda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal juga berbeda. Jadi nggak bisa kita suruh niru-niru negara lain. Dan sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Setiap negara mempunyai pendekatan yang berbeda-beda, tapi yang terbukti efektif adalah ketika pengetatan itu dilakukan secara lebih tegas, kurvanya melandai, Bapak Presiden. Kurva pertambahan pasien positif itu melandai. Itu terjadi di seluruh dunia, walaupun dengan tingkat skala yang berbeda-beda. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan,
tingkat kedisiplinan itu sangat menentukan. Disiplin yang kuat itu sangat menentukan. Yang urusan yang sering kita sampaikan, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, urusannya masalah cuci tangan, masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kalau kita melakukan ini dengan disiplin yang kuat, itu yang akan mengurangi dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan segera. Di awal Bapak bilang ini keputusan yang sulit diambil, apapun pasti ada resikonya. Karenanya Bapak juga paham ada banyak kritikan-kritikan yang masuk. Kritikan-kritikan itu antara lain, dan saya ingin minta tanggapan Bapak. Misalnya Ketua Umum PMI Pak Yusuf Kalla menilai langkah pemerintah dalam mitigasi pandemi ini kurang cepat dan kurang tegas. Januari sudah muncul virus, tapi Maret baru pemerintah secara serius mengambil langkah. Bahkan ada juga anggapan di awal-awal pandemi ini Pak, banyak pejabat publik yang justru mengentengkan masalah. Menteri Kesehatan Terawan misalnya, yang bilang ini flu biasa akan sembuh sendiri, cukup. Jadi ada kesan menganggap ini bukan masalah yang serius. Apakah betul kesan itu? Tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa ini virus berbahaya, sangat berbahaya, tetapi bisa dicegah dan bisa dihindari. Tapi kita tidak ingin membuat kebijakan itu dengan cara gerusa-gerusu. Yang ini dinilai oleh publik itu mungkin lamban di situ. Membuat publik tenang, itu tidak dilihat sebagai sebuah keputusan, itu sudah keputusan. Membuat publik agar tidak panik itu keputusan. Itu tidak dilihat sebagai sebuah keputusan. Nah, itu anunya di situ agak berbedanya di situ. Bagaimana? Kemudian awal-awal juga lab yang ada di Kementerian Kesehatan diragukan, oh nggak bisa itu ngetes PCR. Di awal-awal kan gitu, padahal sudah kita coba bolak-balik sudah bisa. Tapi ada yang banyak yang menyampaikan ahli-ahli bahwa itu tidak layak untuk melakukan uji PCR. Ya jangan seperti itulah. Sudah sampai sekarang pun kan nggak ada masalah, dan juga perlu saya sampaikan persiapan untuk PCR ini, karena pas lagi ini rebutan yang namanya sekarang ini yang namanya APD, PCR, rapid test, masker, semuanya menjadi rebutan 213 negara yang terpapar. To the point Pak Jokowi, bagaimana penilaian Bapak atas kinerja Menteri Kesehatan Pak Terawan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan masyarakat ada yang kecewa, ya saya itu wajar. Wajar, setiap pekerjaan ada yang menilai, setiap keputusan ada resikonya. Masyarakat bahkan sampai sejauh, walaupun ini hak prerogatif Bapak Presiden yang memilih pembantunya, tapi sampai sejauh ada yang menilai harus mundur karena kinerjanya jauh dari memuaskan. Penilaian berbeda-beda, yang saya ingin tanyakan penilaian Bapak Presiden atas anak buahnya. Yang ditangani oleh Menteri Kesehatan itu kan juga bukan hanya urusan COVID. Ada juga yang lain, misalnya demam berdarah yang juga baru ramai di beberapa provinsi. Tetapi untuk urusan COVID kan sudah dihandle oleh gugus tugas COVID. Dan saya melihat Dr. Terawan sudah bekerja sangat keras. Bagaimana Presiden Joko Widodo melihat pandemi ini? Apakah dari sudut pandang ekonomi atau sudut pandang kesehatan masyarakat? Termasuk keputusan mudik yang memunculkan kontroversi antara boleh atau tidak. Sesaat lagi.